Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nokia Della Putri. Saya di sini akan menjawab soal-soal UAS makul pengantar ilmu ekonomi. Baiklah, soal yang pertama. Jelaskan apa saja permasalahan ekonomi makro dan apa penyebabnya. Ilmu ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Makroekonomi dapat digunakan untuk menganalisis target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Adapun permasalahan ekonomi secara makro yaitu yang pertama, lambatnya pertumbuhan ekonomi. Jumlah lulusan sekolah atau sarjana yang meningkat setiap hari, tidak ada pekerjaan, apalagi masih adanya keengganan untuk berwirausaha. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Yang kedua, tingginya gerakan dan kemiskinan. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan ledakan jumlah penduduk adalah faktor utama terjadinya kejadian dan kemiskinan. Jumlah penduduk yang meningkat tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga meningkatkan jumlah penduduk. Jumlah yang meningkat, persaingan kerja yang ketat, serta memiliki pilihan untuk bertahan hidup menyebabkan masyarakat tidak hanya bekerja di sektor informal seperti kuli, pembantu, dan sebagainya. Tentu saja hal tersebut menjadi pemicu kemiskinan, karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, infrastruktur dan sumber daya alam belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh masyarakat untuk memperbaiki kehidupan. Yang ketiga, inflasi dan defisit APBN. Kenaikan harga barang yang merupakan dampak dari terjadinya inflasi akan mempengaruhi perekonomian dan daya beli masyarakat. Tingginya laju inflasi mengakibatkan BI melakukan pengetatan di moneter. Namun pengetatan moneter ini tidak dapat dilakukan secara drastis karena akan mendukung proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi perusahaan. Yang keempat, tingginya utang luar negeri. Turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar AS menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai, sehingga pada saat terjadi krisis dalam nilai utang tersebut membengkak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melakukan penjadwalan utang luar negeri dengan pihak peminjam. Nomor 2, solusi apa yang dapat saudara rekomendasikan terhadap permasalahan ekonomi makro yang terjadi di Indonesia atau sekitar daerah saudara tinggal? Rekomendasi saran untuk di daerah saya adalah membangun lapangan pekerjaan baru agar para masyarakat tidak menjadi pengangguran dan mendapatkan pemasukan uang dari membangun lapangan pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu dengan cara meningkatkan sistem pendidikan di daerah saya agar para generasi bangsa bisa lebih unggul daripada di daerah lain, juga bisa mengekspresikan kecantikan mereka dan agar mereka tidak ketinggalan untuk memodifikasi teknologi yang semakin berkembang sekarang. Menurut saya itu adalah saran saya atau rekomendasi saya untuk di daerah tempat tinggal saya yang masih banyaknya pengangguran, juga kurangnya perubahan teknologi di lingkungan saya. Nomor 3, menurut saudara kebijakan apa yang kurang tepat yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kebijakan pemerintah yang melakukan promosi wisata di tengah situasi pandemi mengundang reaksi dari berbagai pihak. Menurut pemerintah, kebijakan ini dilakukan mengingat pariwisata merupakan salah satu sektor yang menyumbang devisa negara terbesar di Indonesia.
Salah satu cara dengan mengeluarkan dana miliaran rupiah bagi para pemengaruh atau influencer untuk mempromosikan beragam lokasi wisata. Upaya terbaik yang sebaiknya dilakukan pemerintah terkait komunikasi publik di sektor pariwisata selama pandemi adalah dengan menyentuh aspek kemanusiaan. Pemerintah dapat membeberkan cerita para pelaku usaha pariwisata yang berusaha bertahan di tengah pandemi. Selain itu, juga dapat mendorong pentingnya komunikasi publik terkait hal yang dilakukan di bidang pariwisata selama pandemi. Misalnya, dengan aktif mengkampanyekan penggunaan masker, physical distancing, dan protokol kesehatan lainnya. Nomor 4, berikan komentar saudara terkait artikel berikut. Dari artikel yang saya baca, menurut saya SDGs merupakan sistem yang sangat bagus, dan juga lebih bagusnya di situ adalah mahasiswa juga ikut adil dan berperan di dalamnya, karena mahasiswa merupakan generasi bangsa yang bisa memajukan negaranya sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya sistem yang seperti itu, mahasiswa akan lebih berkembang membuat pemikiran mahasiswa semakin kritis dan mengembangkan kekreatifan mereka untuk mewujudkan negara yang maju. Dengan adanya sistem seperti ini, melatih generasi-generasi bangsa untuk berpikir maju dan semakin maju, dan bagaimana cara membuat negara mereka maju dan tidak tertinggal dengan negara lainnya. Oleh karena itu, dari artikel tersebut, saya sangat setuju dengan adanya peran mahasiswa di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.